Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang terbaik. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, Yesus. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan,
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita datang di hadirat Tuhan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala tugas-tugas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita datang di hadirat Tuhan untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita buka Alkitab kita yang tidak asing bagi kita di Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 yang berbunyi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, tema gereja kita tahun 2026 ini yaitu Follow Christ, Take Up Our Cross. Mengikut Yesus dan memikul salib. Tema ini saya percaya Ketua Sinode kita mendapatkan tema ini tidak sembarangan. Saya percaya ada maksud, ada tujuan Tuhan memberikan tema ini. Dan kalau kita lihat, kalau berbicara tentang memikul salib, orang gak suka. Ya, orang lebih suka, bagaimana disembuhkan, bagaimana dipulihkan, bagaimana diberkati, bagaimana menjadi sukses, bagaimana gereja berkembang, bertambah banyak, kunci-kunci rahasia untuk berkembang, memenangkan jiwa, dan lain sebagainya. Orang lebih suka mendengar itu daripada mendengar mengikut Yesus memikul salib. Bapak Ibu, tema ini memang gak enak didengar. Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan ini dan kita betul-betul menyadarinya, ternyata firman Tuhan ini luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, saya akan ulang. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Garis bawahi, setiap orang yang mau mengikut Yesus. Setiap orang loh. Tanpa memandang itu golongan, atasan, kepintaran, kekayaan, suku, ras, dan lain sebagainya. Dan melihat. Tetapi berarti setiap semuanya yang mau mengikut Yesus. Perhatikan. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut Yesus. Di saat saya merenungkan firman Tuhan ini, tahun 2026 ini, saya mulai menyadari dan saya diberkati melalui firman Tuhan ini. Ternyata ada rahasia yang dapat kita nikmati, ada rahasia yang dapat kita syukuri. Di saat kita mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus. Ada rahasia. Jadi jangan kita anggap bahwa memikul salib itu hanya negatif.
Jangan hanya berpikir memikul salib itu hanya menderita, sengsara, gak enak. Padahal rahasia yang kita dapatkan, kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri memikul salib lalu mengikut Dia. Rahasianya apa? Coba kita menyadarinya. Kalau hari-hari ini di luar sana, hidupnya bebas, hidupnya semaunya, hidupnya ikuti keinginannya. Sementara kita, gereja Allah baik seluruh Indonesia, Tuhan perintahkan kita diingatkan kembali supaya kita mengikuti Yesus hari-hari ini. Sangkal diri, pikul salib, baru mengikuti Yesus. Bagaimana kita bisa menyangkal diri kita? Bagaimana kita bisa memikul salib kita? Lalu kita mengikuti Yesus. Di sini saya belajar Bapak Ibu. Memang untuk menuju ke kesempurnaan itu, untuk menuju maunya Tuhan atau kehendak Tuhan itu, ini yang perlu kita sadari dan ini rahasianya. Tuhan tidak mau lagi kita mengikuti kedagingan kita. Tapi Tuhan mau kita hari-hari ini mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau tahun sebelumnya, tahun 2024, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang diingatkan kembali. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita tidak boleh hidup maunya kita sendiri, nggak bisa. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya gini, lah terus Pak, kok hidup Kristen itu kok begitu susah gitu? Kok begitu menderita? Ini nggak boleh, 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 semua nggak boleh. Padahal kalau kita sadar dan kita gali rahasianya, ternyata Bapak Ibu perhatikan, kalau kita mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib kita, lalu mengikut Dia, ternyata hidup kita itu jadi hidup yang enak, nikmat. Di mana enaknya Pak? Di mana nikmatnya? Disinilah rahasianya. Kalau Tuhan yang sudah menuntun memimpin kehidupan kita, kalau Tuhan yang sudah berkarya di dalam kehidupan kita, bukan maunya kita lagi, bukan kekuatan kita lagi, bukan berkat kita lagi, bukan kehebatan kita lagi, tapi disitulah Tuhan nyatakan semua apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Satu contoh. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan ajar saya hari-hari ini, sangkal diri, pikul salib, mengikut Tuhan. Maunya Tuhan apa? Saya saksikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu. Tahun 2026, anak saya harus menikah. Jujur, uang di rekening saya itu sangat terbatas. Lalu apa yang terjadi? Saya ngomong-ngomong sama anak-anak,
Ada satu mobil Kijang Innova itu mau kita jual. Supaya apa? Membantu kebutuhan keperluan kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anak saya harus pemberkatan di Sumatera. Dan adatnya di Sumatera. Dan itu membutuhkan biaya yang besar. Maunya saya jual mobil, lalu saya tambah rekening yang ada di saya dan cukup untuk di sana. Tetapi apa yang terjadi? Mobil dijual-jual, tidak laku-laku. Gak laku-laku. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak mau saya mengandalkan kekuatan saya. Tuhan tidak mau saya mengandalkan kemampuan saya. Tapi Tuhan mau memberkati saya dengan berkat-Nya. Supaya saya tidak sombong. Supaya saya tidak merasa, oh itu saya. Enggak. Lalu apa yang terjadi? Memang saya sudah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan. Dia ngomong, disampaikan, Tuhan pasti memberkati engkau. Bahkan 2 hari sebelum hari H, Tuhan pasti memberkati. Singkat ceritanya Bapak Ibu, sampailah kita di Sumatera. Buat pesta di sana, semua pesta berjalan dengan baik dan semua diberkati di sana. Dan semua biayanya tutup. Lalu pulang dari sana, Bapak Ibu tahu? Saya harus buat resepsi di Surabaya. Saya ngomong sama anak saya yang kedua, saya bilang gini. Nanti kalau memang Kijang Innova tidak laku-laku, kita pulang dari Sumatera, nanti kita jual aja Fortuner. Saya juga punya pemikiran karena di Surabaya butuh dana besar. Jadi harus pakai jual mobil. Bapak Ibu, itu logika. Itu kedagingan saya. Jadi saya harus berpikir logika. Untuk biaya itu sekian besar. Undangan 1.000 lebih. Ya kan? Jadi saya harus pakai restoran semua 2 lantai saya harus pakai. Dan biayanya besar. Nah saya berpikirnya jual mobil. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mobil saya jual, tidak laku. Dan yang luar biasa, dari awal harus saya kasih DP, saya kasih DP. Sudah mendekati harinya, saya harus bayar sekian, saya bayar. Dan yang luar biasa, selesai pesta, adik saya bilang, Bang, lunasi aja. Saya tidak pernah cek rekening saya, berapa sisanya. Saya tidak pernah, saya hanya transfer, dan puji Tuhan, saya transfer dan puji Tuhan, lunas. Dan sampai hari ini 2 mobil itu tidak laku. Kenapa? Di sini saya melihat, saudara. Ya, di sini Tuhan berkarya. Ada bagian yang harus saya lakukan. Ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan. Apa itu? Dengar Bapak Ibu. Saya bukan sombong. Saya bukan berarti wah tidak dijauhkan Tuhan. Ceritanya begini. Sejak saya buka gereja Allah Baik Jemaat Kasih Sidoarjo. Saya pernah ada dengar omongan. Allah itu mau buka gereja, mau cari perpuluhan. Waktu saya dengar itu masuk di telinga saya, Tuhan kok gini? Lalu saya putuskan Bapak Ibu. Saya putuskan saya tidak akan utak-utik uang gereja. Baik perpuluhan, baik persembahan yang seharusnya hak saya tidak ambil. Sejak 2019 sampai hari ini,
Saya tidak pakai. Saya pakai semua untuk pelayanan. Saya tidak ambil untuk saya tidak ambil untuk istri saya, enggak. Semuanya kami pakai untuk pelayanan. Disinilah saya melihat rahasia ini luar biasa. Saya menyangkal diri, memikul salib. Lalu saya mengikut maunya Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak membiarkan saya, Tuhan itu tidak membiarkan saya sampai utang, jual mobil dan bangkrut. Tuhan tidak biarkan. Di saat saya melepaskan hak saya melepaskan hak saya. Hak saya seharusnya setiap bulan saya harus ambil persembahan untuk saya. Dari perpuluhan, dari persembahan saya ambil. Tapi saya tidak ambil. Saya lepas hak saya. Bapak Ibu, saya menyangkal diri. Saya memikul salib. Padahal saya butuh. Jangan pikir saya nggak butuh. Pengeluaran saya 1 bulan begitu besar. Saya butuh. Tetapi saya belajar. Ini rahasianya. Di saat saya menyangkal diri, tidak mengikuti kedagingan saya, tidak mengikuti kemauan saya, tapi saya mengikuti maunya Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkarya. Tuhan melihat, ini hambaku ini setia. Dia sungguh-sungguh melayani aku, kata Tuhan. Saya tidak akan mempermalukan dia. Saya akan memberkati dia. Akhirnya saya diberkati oleh Tuhan. Pesta di 2 tempat, Sumatera dan Surabaya. Semua lunas. Mobil 2 nggak laku dijual. Dan saya tidak ada utang. Kenapa itu bisa terjadi? Saya belajar menyangkal diri, memikul salib, mengikut maunya Tuhan, mengikut Tuhan. Oh, ternyata Bapak Ibu, kalau kita mengikut Tuhan, kita mau mengikuti maunya Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita kelaparan, Tuhan tidak biarkan kita kekurangan, Tuhan tidak membiarkan kita sampai utang-utang. Enggak ada. Kalau kita memikul salib kita, kita menyangkal diri kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kita susah. Enggak ada. Tuhan akan membuat hidup kita itu terheran-heran, termangu-mangu, bahkan wow. Tapi kalau kita mengikuti daging kita, kalau kita mengikuti maunya kita, tidak menyangkal diri kita, tidak memikul salib kita, kita ikuti maunya kita, jangan heran nanti bocor terus, bocor, tidak pernah diberkati. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Ayat ini luar biasa. Tidak salah Tuhan menyampaikan tema ini ke ketua sinode kita, Bapak Dr. Samuel Hosea. Tidak salah. Dan kita diingatkan kembali. Karena begitu banyak hari-hari ini mengikut Tuhan, motivasinya lain. Mengikut Tuhan, hatinya sudah tidak murni. Melayani Tuhan, hatinya sudah tidak murni. Mengikut Tuhan, sudah tidak kenceng, nggak lurus. Sudah bengkok-bengkok. Tuhan ingatkan kita di tahun 2026 ini. Supaya kita sadar semuanya.
Kalau mau mengikut Tuhan, setiap kita yang mau mengikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Yesus. Kalau ini kita lakukan Bapak Ibu, percayalah. Kalau toh Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, bukan berarti Tuhan jahat kepada kita. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang indah. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Yang penting ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib, mengikut Dia. Mungkin di saat kita mengikut Dia, kita berpikir gini, Tuhan kok gini sih Tuhan? Atau bisa jantung kita dibuat dredeg. Tapi percaya, engkau yang tulus mengikut Tuhan, engkau yang tulus melayani Tuhan, engkau yang jujur mengikuti Tuhan, engkau yang jujur melayani Tuhan. Tidak ada ceritanya dibuat Tuhan kekurangan. Tidak ada ceritanya dibuat Tuhan meminta-minta. Tidak ada. Pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, jangan lihat salib itu penderitaan. Tapi lihat, salib itu dibuat dari kayu. Kayu itu kalau diproses, kayu biasa kalau diproses, itu bisa jadi sesuatu yang berharga. Coba kayu itu kalau diukir-ukir, dibuat sofa, atau dibuat lemari, atau dibuat apa, kan jadi sesuatu yang berharga. Jadi jangan cuma hanya berpikir salib penderitaan. Tidak. Salib itu indah. Apalagi kita sadar di belakang salib itu ada keselamatan kekal selama-lamanya. Jadi jangan punya pemikiran, oh salib itu penderitaan, hidup susah. Tidak zamannya lagi khotbah penderitaan, hidup susah. Harus hidup diberkati. Sebaliknya. Kalau engkau memikul salib, menyangkal diri ikut Yesus, tidak ada ceritanya engkau menderita, tidak ada ceritanya engkau hidupmu susah, tidak ada ceritanya engkau utang sana utang sini, terbelit hutang, tidak ada, pasti diberkati oleh Tuhan. Biar renungan pagi ini boleh memberkati kita pagi hari ini, sepanjang hari ini, ayo kita jalani. Kalau mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, lalu mengikut Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar hari ini boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami. Supaya kami sungguh-sungguh di saat kami ambil keputusan mengikut Engkau, kami harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Engkau dengan setia. Maka kami percaya hidup kami diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang indah di dalam Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang diberkati di dalam Tuhan. Hidup kami menjadi hidup kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua umat-Mu pagi hari ini. Kami akan jalani sepanjang hari ini. Kami mau hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kiranya berkat anugerah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun menaungi, menuntun, memberkati hidup kami. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.